Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang material maju ya, material modern. Ya, berdasarkan ikatannya, struktur padatan itu terdiri dari yang pertama padatan logam, yaitu padatan yang terisi atas logam-logam, misalnya padatan besi dan aluminium. Nah, ini konsepnya biasanya disebut dengan lautan elektron karena padatan itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang nantinya mempengaruhi sifat konduktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian ada padatan ion, adalah kumpulan kation dan anion yang tertarik satu sama lain ya. Nah, ini biasanya kita bicarakan dan gunakan dalam keseharian kita, misalnya dalam bentuk garam, ya garam dapur yang terdiri dari berbagai macam struktur, ya ada NaCl, MgO dan sebagainya. Nah, kemudian ada padatan jaringan kovalen atau kovalen network, yaitu padatan yang tergabung dengan jaringan ikatan kovalen ya, yang terdiri dari ikatan-ikatan kovalen. Contohnya di sini adalah karbon dan alotropinya, kemudian silikon, silikon dioksida. Kemudian yang terakhir adalah padatan molekul, yaitu molekul diskrit yang disatukan oleh gaya lemah ya, lebih lemah daripada gaya ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Nah, di sini contohnya adalah air, kemudian sukrosa, kemudian CO2 ya, atau kita kenal kalau dalam bentuk padatannya dry ice. Nah, kemudian ada tipe padatan lainnya yang jenis ikatannya bisa gabungan, misalnya polimer. Polimer bisa mengandung rantai panjang atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen, namun rantai juga dapat dihubungkan ke rantai lainnya dengan kekuatan lemah, misal ikatan hidrogen atau gaya van der Waals ya. Nah, molekul-molekul ini mempunyai sifat yang berbeda dengan molekul kecil monomernya atau senyawa logam atau ionik. Nah, kemudian nanomaterial ini biasa kita kenal ya, akhir-akhir ini banyak sekali digunakan dalam aplikasi elektronik dan sebagainya adalah senyawa kristal dengan kristalnya pada ukuran 1 hingga 100 nanometer. Yang hal ini akan memberikan sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan kristal pada fase yang lebih besarnya atau disebut fase meruah. Baik polimer, nanomaterial maupun struktur yang lainnya untuk padatan itu masing-masing mengalami penataan struktur padatan yang berbeda. Padatan dengan pola atom berulang yang teratur disebut dengan kristal. Sebaliknya, untuk padatan amorf dicirikan dengan ketiadaan keteraturan dalam susunan atom. Nah, kemudian kristal dan amorf ini mempunyai banyak perbedaan tentunya. Yang pertama, misalnya dari karakterisasinya, untuk difraksi sinar X mampu menganalisa struktur kristal. Tapi untuk padatan amorf tidak bisa dianalisa dengan difraksi sinar X. Kemudian kristal biasanya mempunyai titik leleh pada satu suhu tertentu, sementara amorf karena bentuknya yang tidak teratur akan meleleh dengan lebih perlahan sehingga titik lelehnya bukan berupa satu titik suhu, tapi berupa range suhu. Dari suhu sekian hingga suhu sekian. Nah, kemudian untuk nanomaterial, kemudian padatan fungsional, itu biasanya lebih disukai pada struktur kristal. Karena padatan kristal memiliki pola yang lebih teratur, sehingga baik dari karakterisasinya lebih mudah, demikian juga untuk mengimprove atau meningkatkan kualitas dari materi tersebut biasanya akan lebih menarik secara eksperimen. Baik, yang pertama yang akan kita bahas dari padatan-padatan logam, kovalen, dan sebagainya adalah yang logam dulu ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang logam, tak bisa dilepaskan dari adanya paduan logam. Paduan logam itu bukan teknologi yang baru ya, jadi teknologi yang sudah dipakai sejak zaman dulu kala, mengingat besi
emas dan sebagainya, unsur-unsur logam itu juga sudah dikenal sejak dulu kala. Contohnya bahkan Anda bisa menemukannya di, eee, kitab suci ya, contohnya kalau, mungkin yang muslim tahu bahwasanya kalau kita hari Jumat disunahkan atau malam Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Nah, di ayat 96 ada cerita tentang Nabi Zulkarnain yang mengubah, yang ini ya, memanaskan besi kemudian, mencampurkannya dengan, tembaga yang dididihkan. Nah, itu untuk, mengurung Ya'juj wa Ma'juj di antara dua, gunung ya. Jadi, mmm alloy itu juga, sudah sejak dulu kala ditemukan, hampir mungkin bersamaan prosesnya dengan, penemuan besi, kemudian emas yang, juga sejak zaman dulu telah dipergunakan sebagai perkakas maupun sebagai logam mulia untuk pertukaran, ini ya, untuk barter atau mata uang. Nah, jadi paduan logam itu biasa dilakukan, untuk mengubah sifat logam tertentu. Nah, untuk definisinya sendiri paduan logam adalah bahan yang mengandung lebih dari satu unsur logam dan memiliki sifat khas logam. Nah, jadi misalnya kalau kita mempunyai besi, itu besi kita kenal, sebagai material yang keras. Tapi sayangnya besi itu dengan mudahnya bisa korosi ya, menjadi berkarat karena reaksi dengan oksigen di udara luar. Jadi ketika, ditambahkan karbon, kromium, dan nikel, itu akan meningkatkan, mmm, kualitas dari besi tersebut sehingga menjadi stainless steel, besi yang tahan karat. Nah, ini contoh-contoh alloy, misalnya woods metal dari bismut, kuningan dari tembaga, perunggu dari tembaga, stainless steel ya dari, besi, kemudian, apa namanya, timbal solder yang biasa kita gunakan untuk menyolder menyambung kawat-kawat, kemudian sterling silver yang biasa kita temui, di toko-toko perhiasan, kemudian dental amalgam yang saat ini sebenarnya sudah tidak hanya, perak lagi, eee, mengingat perak juga harganya makin mahal, jadi beberapa, mahasiswa misalnya di kedokteran gigi yang saya bimbing itu mulai menggunakan, mmm, hidroksiapatit campuran dengan, kemudian dicampur dengan titanium dan sebagainya. Jadi macam-macam tidak hanya perak saja, kemudian ada juga, pewter ya dari timah, sebagai contoh alloy yang terakhir. Nah, jadi ini contoh, dan manfaatnya dari alloy itu ada di sebelah kanan ya, ada untuk berbagai perkakas, kemudian juga untuk dental filling, kemudian untuk, perhiasan, dan juga ya peralatan yang kita pakai sehari-hari. Untuk tipe alloy, atau paduan logam, itu yang kita kenal ada tiga tipe. Yang pertama adalah paduan substitusi, di mana ada unsur kedua yang ditambahkan yang menggantikan atom logam, suatu atom logam. Misalnya pada emas 14 karat ya, untuk emas bisa ditambahkan dengan perak, dengan campuran perak tentunya agar salah satunya agar harganya juga bisa lebih murah, dan orang bisa memakai emas, dengan harga yang relatif lebih murah. Eee, nah, jadi di sini atom perak ditambahkan menggantikan atom emas secara substitusional. Nah, kemudian tipe alloy yang kedua adalah, interstisial atau, menyisip ya. Jadi unsur kedua mengisi ruang kisi, di atom logam. Nah, contohnya di sini adalah karbon. Nah, kalau kita lihat besi itu, strukturnya sangat padat, nah, dan, relatif mudah ditempa. Nah, ketika ditambahkan dengan karbon, maka, strukturnya akan jadi semakin padat karena kisi-kisinya terisi oleh, karbon, walaupun, kekuatan tempanya tentunya berkurang karena strukturnya semakin padat. Nah, berikutnya adalah, heterogeneous alloy atau paduan heterogen, yaitu komponen, alloy yang tidak tersebar, secara seragam. Misalnya Fe3C. Masih berkaitan dengan logam, ada senyawa antarlogam atau senyawa intermetalik ya. Jadi
ini bukanlah paduan atau campuran logam, melainkan benar-benar terbentuk senyawa. Artinya, mereka mempunyai sifat yang berbeda dibandingkan dengan penyusun-penyusunnya, dan kemudian mempunyai komposisi yang pasti secara stoikiometrik karena memang mereka memang suatu senyawa. Jadi bukan hanya sekedar campuran ya, yang komposisinya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian tersusun rapi, struktur kristalnya tidak acak. Tentang logam itu sendiri ada yang disebut dengan ikatan logam, ya. Jadi logam misalnya besi atau aluminium itu digambarkan sebagai sekelompok kation yang tersuspensi pada lautan elektron. Sehingga akibatnya adalah elektron-elektron ini bisa bergerak bebas dan mempunyai muatan ya, sehingga mengalami misalnya konduktivitas untuk listrik dan termal. Nah, ini konduktivitas kan aliran dari suatu muatan. Nah, dalam hal ini adalah muatan elektron ya. Nah, kemudian karena elektron-elektron ini juga bisa bergerak bebas, kaitannya adalah dengan keuletan dan kelenturan ya. Jadi logam biasanya jika kita tempa atau kita tempa pada suhu tinggi, biasanya bisa kita tempa atau kita bentuk ya sesuai dengan keinginan. Nah, jadi um, hal ini dikarenakan karena lautan elektron yang jadi elektronnya mempunyai muatan yang bebas bergerak uh, kemana saja. Dalam suatu struktur padatan, kalau dibandingkan dengan misalnya struktur atom secara gas ya, kalau dalam gas Anda mungkin sudah mengenal orbital S, orbital P, orbital D, dan seterusnya dalam teori atom. Nah, untuk padatan ini agak berbeda pendekatannya secara molekuler orbital. Dengan bertambahnya jumlah atom dalam suatu rantai, jadi karena padatan kan rantainya panjang ya, celah energi di antara orbital ikatan dan antara orbital anti-ikatan akan menghilang. Sehingga yang terjadi adalah pembentukan pita energi yang kontinu, tidak diskrit lagi. Nah, jadi kalau Anda lihat di gambar yang sebelah kanan, itu semakin panjang atom rantai litium di sana, maka Anda bisa lihat bahwasanya eh, ada celah energi di antara orbital-orbital ikatan ya yang warna biru, kemudian menghilang membentuk suatu eh, pita. Nah, kemudian yang warna pink yang di sebelah atas ya untuk eh, energi yang lebih tinggi itu juga pada proses yang sama akan menghilang, membentuk pita yang kontinu. Nah, dari hal ini kalau kita lihat itu hanya dilihat dari orbital S-nya saja ya. Jadi yang biru itu orbital bonding, yang pink itu yang energi yang lebih tinggi, yang anti bonding. Kemudian kalau kita melihatnya dari sisi logam, ya tentunya bukan hanya ada orbital S saja, tapi juga ada orbital P dan terutama orbital D ya, salah satu ciri khas logam transisi misalnya. Jadi diagram molekular orbital pada atom logam ya yang mempunyai orbital D akan menghasilkan lebih banyak pita. Nah, nantinya pita-pita ini yang akan lebih mudah untuk menjelaskan teori dan sifat konduktivitas dari suatu logam dengan lebih baik dibandingkan dengan apa namanya kalau kita hanya menggunakan dengan uh, sistem atau cara dari lautan elektron tadi ya. Jadi bisa lebih dijelaskan dengan baik secara uh, molekular orbital. Kalau Anda lihat gambarnya, tentu yang mirip ya dengan gambar sebelumnya, slide sebelumnya, bahwasanya yang di sebelah kiri itu adalah yang Anda lihat konfigurasi elektron, penataan elektron berdasarkan aturan Aufbau, Hans, larangan Pauli, dan sebagainya, yang mana itu
masih diskrit, tapi kemudian semakin banyak dari struktur dari suatu kristal nikel, maka atomic orbital tersebut celah-celahnya akan semakin menghilang berganti dengan suatu pita energi. Beralih dari struktur padatan logam, kita masuk ke padatan ionik. Nah, dalam padatan ionik, isi terdiri dari ion yang bermuatan yang saling bergantian antara muatan positif dan negatif. Padatan ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi dan merupakan contoh kristal klasik disebutnya atau quotient kristal. Jadi padatan ionik ini cenderung lebih kuat ikatannya ya, jadi lebih keras. Titik lelehnya dan titik didihnya akan tinggi. Tapi meskipun kuat, biasanya karena strukturnya sangat padat, biasanya rapuh atau brittle ya. Jadi tidak bisa dengan mudah untuk ditempa. Jadi justru sifatnya rapuh, tidak mudah ditempa seperti misalnya besi pada logam. Nah, struktur yang paling disukai dari suatu padatan ionik tentunya yang memiliki jarak kation dan anion sedekat mungkin. Tentunya struktur yang paling stabil, kemudian struktur yang meminimalkan jarak. Nah, kemudian ada struktur-struktur khusus ya yang untuk beberapa kelas sudah disampaikan dalam struktur padatan. Kalau yang ini mungkin sedikit lebih cepat ya, hanya menggambarkan saja bahwasannya ada beberapa macam struktur untuk garam satu-satu, artinya dengan satu koefisien kation dan satu koefisien anion, misalnya struktur cesium chloride, struktur NaCl, kemudian ada struktur zinc sulfate. Berbeda dengan struktur logam misalnya, pada ikatan logam yang strukturnya bisa teratur karena merupakan logam yang sama menempati pada suatu kelompok yang sama. Nah, untuk padatan ion karena terdiri dari kation dan anion, maka ukuran ion akan berpengaruh pada strukturnya. Jadi, ukuran kation dibandingkan dengan anion atau rasio jari-jari dari kation dan anion adalah faktor utama untuk struktur senyawa ionik. Jadi kalau kita lihat di sini struktur untuk cesium klorida, untuk NaCl dan zinc sulfat itu karena rasio dari jari-jari kation dan anionnya itu berbeda, maka akan muncul perbedaan pula. Di sini rasionya adalah untuk cesium klorid 1,08, NaCl lebih kecil 0,69 dan zinc sulfide lebih kecil lagi 0,52. Sehingga dari ketiga ini bilangan koordinasi yang terbentuk ya, yang nantinya akan mempengaruhi struktur yang terbentuk itu tentunya berbeda juga. Jadi turun dari cesium klorid 8, NaCl 6, kemudian zinc sulfide 4. Selanjutnya kita akan bicara tentang yang ketiga, padatan molekuler. Padatan molekuler terdiri dari atom atau molekul yang terikat oleh gaya yang lebih lemah ya daripada ikatan ionik ataupun kovalen. Dari sini gaya yang muncul misalnya ikatan dispersi, dipol-dipol atau ikatan hidrogen. Nah, kemudian bentuk atau kemampuan untuk menumpuk atau stacking itu akan mempengaruhi sifat-sifat fisik, misalnya titik didih dari padatan molekuler ini. Contohnya adalah grafit ya. Grafit merupakan salah satu alotropi karbon ya, di mana grafit ini biasa terbentuk stacking ya, terbentuk lapisan-lapisan atau layer-layer yang layer-layer ini diikat dengan suatu gaya atau ikatan dispersi. Dan karena layer-layer ini cenderung bisa bergerak bebas karena ikatannya yang lemah, maka
grafit itu biasa digunakan sebagai pelumas. Selanjutnya, setelah tadi membahas tentang padatan eh, logam ya dan padatan ionik, nah sekarang kita masuk ke padatan jaringan kovalen atau covalent network ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwasanya padatan jaringan kovalen pada padatan ini atom terikat secara kovalen dengan ikatan kovalen ya pada jarak jaringan yang besar dengan pola atom yang teratur. Contohnya adalah misalnya SiO2, kemudian intan. Untuk intan itu sendiri setiap karbon atomnya berikatan dengan 4 atom karbon lainnya membentuk struktur tetrahedral. Nah, karena strukturnya yang kuat ini dengan ikatan kovalen yang juga mempunyai sifat yang kuat, maka padatan jaringan kovalen cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi. Setelah kita bicara tentang keempat padatan tadi, ada suatu kelas khusus ya, di mana kita tadi sudah membicarakan tentang sifat padatan sebagai konduktor yang bisa dijelaskan dengan uh, teori molekular orbital, ya, di mana nantinya bentuk dari orbital yang Anda kenal itu nantinya seiring dengan jumlah panjangnya rantai ikatan dalam suatu padatan akan membentuk suatu pita. Nah, kemudian pita ini terdiri dari dua energi ya, yang pada keadaan yang lebih dasar atau lebih rendah energinya disebut dengan pita valensi. Nah, ini adalah pita di mana uh, biasanya elektron-elektron itu menempatinya terlebih dahulu karena energinya lebih rendah ya. Kemudian di sebelah atas, kalau pada gambar tuh yang berwarna pink, itu disebut dengan pita konduksi. Biasanya kita kenal sebagai kalau di dalam level diskritnya sebagai orbital antibonding ya. Jadi biasanya elektron belum menempati level energi ini karena memang eh, secara energi jauh lebih tinggi. Nah, kemudian elektron harus memasuki pita konduksi untuk mengalami transfer elektron. Jadi, peristiwa konduksi itu bisa dialami ketika suatu elektron dari pita valensi itu bisa masuk ke pita konduksi. Nah, celah di antara pita valensi dan pita konduksi itu yang disebut dengan celah antar pita. Nah, ini kalau secara energi biasa disebutkan dalam satuan elektron volt. Nah, jadi nantinya celah pita ini akan berbeda ya. Kalau celah pitanya dia dari suatu struktur ini kecil, maka merupakan konduktor. Nah, kemudian kalau celah pitanya itu yang sangat besar, lebih dari 3,5 elektron volt, itu akan menyebabkan suatu struktur menjadi isolator. Nah, untuk golongan 4A itu memiliki celah pita antara 0,08 sampai 3,05 elektron volt. Yang ini setara dengan 7 sampai 300 kilojoule per mol untuk energinya. Nah, ini yang disebut dengan semikonduktor. Dia berada di dalam keadaan antara konduktor dan isolator. Jadi semikonduktor terdiri dari unsur ya, ada yang merupakan unsur semikonduktor. Nah, ini pada umumnya adalah golongan 4A. Jadi pada umumnya semuanya yang memiliki elektron valensi 4 itu merupakan semikonduktor. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan semikonduktor anorganik. Nah, ini biasanya merupakan struktur-struktur anorganik, misalnya GAAS ya, kemudian CNSE, CuBr, dan sebagainya yang cenderung memiliki rata-rata juga 4 elektron valensi. Walaupun juga bisa jadi terdiri dari misalnya untuk GAAS itu Ga sendiri ada 3 elektron valensi, untuk AS-nya 5
elektron valensi. Nah, lebih lanjut nantinya ada semikonduktor yang berupa oksida logam ya, misalnya TiO2 dan sebagainya, yang nantinya mungkin di kuliah yang lebih kompleks Anda akan temui atau gunakan dan sifatnya berupa oksida logam. Nah, tapi dalam hal ini untuk kuliah kimia dasar kali ini hanya perkenalan saja dulu. Dalam kaitannya dengan semikonduktor, mungkin Anda sudah sekilas mengenal tentang alat-alat elektronik ya. Jadi biasanya menggunakan semikonduktor dan dalam hal ini eee, konduktivitas dari suatu semikonduktor itu sangat penting untuk dimodifikasi, untuk bisa digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, mengubah konduktivitas semikonduktor itu bisa dengan menambahkan elemen dengan lebih banyak atau lebih sedikit elektron. Contohnya misalnya untuk semikonduktor yang tipe N, di mana semikonduktor ini memiliki lebih banyak elektron, maka doping ditambahkan sedemikian sehingga dopingnya itu nanti lebih banyak muatan negatifnya ya. Jadi yang terjadi adalah muatan negatif dari doping yang ditambahkan ini akan bergerak di pita konduktansi atau pita konduksi yang berwarna pink di atas. Jadi untuk digambar itu yang gambar B ya. Kita lihat dopingnya akan menempati pada eh, pita konduksi sebagai muatan negatif yang bergerak di sana. Kemudian untuk semikonduktor tipe P itu memiliki lebih sedikit dari elektron sehingga doping ditambahkan dengan cara menambahkan doping yang memiliki lebih sedikit elektron dibandingkan dengan unsur asalnya sehingga dalam hal ini konsepnya adalah ada hole atau lubang yang bergerak di pita valensi. Kalau digambar itu di bagian C ya, di mana doping ditambahkan, kemudian muncul hole. Hole adalah konsepnya adalah jika suatu elektron itu lepas dari pita valensi yang biru menuju pita konduksi yang berwarna pink di atas, maka sebenarnya dia akan meninggalkan suatu kekosongan atau yang disebut dengan hole. Nah, hole ini kalau di bagian yang C ya diwarnai pink juga. Jadi dalam hal ini adalah uh, ada lubang atau hole yang bergerak di pita valensi. Jadi kalau kita lihat pada doping gambar B maupun C, itu tentunya konduktivitas dari suatu semikonduktornya akan berubah karena dalam hal ini celah pita dari um, pita valensi maupun pita konduksinya tentu berubah setelah penambahan doping. Berikutnya, setelah struktur padatan, kemudian kaitannya dengan konduktivitas sudah kita bahas, maka kita masuk ke polimer ya. Jadi dua di antara material yang sekarang ini banyak digunakan yaitu polimer dan nanomaterial. Kita bicara polimer dulu. Polimer adalah molekul dengan berat molekul yang tinggi yang dibuat dengan menggabungkan molekul yang lebih kecil yang disebut dengan monomer. Ada dua tipe utama polimer, yaitu polimer adisi, yang mana terbentuk ketika suatu ikatan putus dan elektron di dalam ikatan itu akan membentuk dua ikatan baru. Kemudian ada polimer kondensasi yang terbentuk ketika molekul kecil dihilangkan di antara dua molekul besar. Contoh dari polimerisasi adisi dan kondensasi bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah polimerisasi adisi. Contohnya adalah reaksi pembentukan polietilen dari monomer etilen. Di sini etilen mengandung ikatan rangkap ya, jadi ikatan pi yang kemudian mengalami reaksi adisi pemutusan ikatan rangkap membentuk ikatan sigma dengan molekul etilen yang ada di sebelahnya. Hasilnya adalah polietilen yang mempunyai
ikatan tunggal ya atau sigma bond. Nah, kemudian hal ini disebut dengan polimerisasi adisi karena eee, etilen teradisikan satu sama lainnya. Nah, kemudian ada polimerisasi kondensasi. Ya, contohnya adalah reaksi sintesis dari nilon. Dalam hal ini asam adipat yang merupakan asam karboksilat bereaksi dengan heksametildiamin yang mempunyai gugus amina ya. Jadi COOH bertemu dengan NH2 yang nantinya akan membentuk ikatan CONH dengan hasil sampingan H2O. Nah, jadi ini adalah contoh dari polimerisasi kondensasi. Jadi molekul dari monomer-monomernya digabungkan dengan eliminasi dari molekul air. Nah, kemudian tentunya ada banyak contoh dari polimerisasi adisi dan kondensasi yang akan kita lihat di slide berikutnya. Berikut adalah macam-macam polimer. Contoh untuk polimer adisi adalah polietilen, polipropilen, kemudian polistiren, kemudian ada polivinil klorida, dan manfaat-manfaatnya ya. Kemudian untuk polimerisasi kondensasi menghasilkan poliureten, kemudian polyethylene tereftalat ya, PET, kemudian nilon dan polikarbonat. Tertulis juga di situ macam-macam kegunaannya. Beberapa istilah kita kenal untuk tipe-tipe polimer. Yang pertama adalah plastik. Plastik itu sebenarnya sudah identik atau sinonim dengan polimer itu sendiri ya. Tapi plastik adalah bahan organik sintetik maupun semi sintetik yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Nah, biasanya plastik ini juga dengan sendirinya digolongkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik atau termoset ya. Nah, jadi untuk yang termoplastik adalah bahan yang dapat dibentuk lebih dari satu kali, contohnya PVC, PET, dan sebagainya. Biasanya kelebihan dari termoplastik itu lebih ini ya lebih bisa di recycle, lebih bisa didaur ulang, tapi kurang kuat dibandingkan dengan termoset. Walaupun tentunya kelebihan lainnya adalah kelenturannya ya, jadi bisa dibentuk berulang-ulang kali. Nah, kalau termoset adalah polimer yang hanya dapat dibentuk satu kali dengan kelebihannya lebih kuat, tapi biasanya jadinya tidak bisa didaur ulang. Contohnya adalah epoksi, resin polyester, dan sebagainya. Yang terakhir, elastomer adalah bahan yang elastis. Contohnya karet misalnya. Jadi jika sejumlah gaya deformasi ditambahkan untuk mengubah bentuk uh, polimer ini, maka elastomer akan kembali ke bentuk aslinya. Jadi biasanya digunakan untuk polimer-polimer yang fungsinya sebagai serat atau fiber. Selanjutnya untuk sifat meruah dari polimer, polimer itu molekulnya tidak membentuk garis lurus. Jadi semakin panjang rantai akan semakin banyak terjadi tekukan. Hal ini karena kompleksitas ikatannya juga semakin bertambah. Rantai dapat memiliki panjang yang bervariasi dan karenanya akan memiliki berat molekul yang bervariasi pula. Nah, jadi sifat atau molekul berdasarkan ikatan inilah yang akan membuat bahan polimer menjadi bisa fleksibel untuk dibentuk, misalnya pada plastik. Kemudian urutan jarak yang pendek dari suatu polimer itu akan memungkinkan untuk pembentukan kristalinitas dalam suatu padatan polimer. Jadi karena jarak yang pendek ya, tentunya keteraturannya lebih bisa diatur, strukturnya akan bisa menjadi kristal ya. Jadi mempunyai kristalinitas yang tinggi.
Tentunya, panjang rantai juga berkaitan dengan, massa molekul rata-rata dari suatu polimer. Makin pendek rantainya, biasanya makin kecil massa molekul rata-ratanya dan tentunya, derajat kristalinitasnya akan semakin tinggi. Contohnya adalah, polimer densitas rendah, untuk polietilen, eee, yang kita kenal dengan LDPE, polyethylene densitas rendah ya, low density polyethylene, memiliki massa molekul rata-rata 10 pangkat 4 atomic mass unit ya. Dan ini biasa digunakan sebagai pembungkus ya, plastik pembungkus. Untuk polimer yang lebih berkepadatan tinggi, misalnya eh, polimer HDPE, high density polyethylene, memiliki molekul rata-rata 10 pangkat 6 atomic mass unit dan biasanya digunakan contohnya untuk karton susu ya, untuk susu pasteurisasi. Polimer dapat juga dimodifikasi untuk mengubah sifat fisik polimer tersebut. Jadi misalnya rantai ikatan polimer satu sama lain secara kimiawi dapat saling mengeraskan dan memperkuat zat. Contohnya misalnya pada proses vulkanisasi. Nah, jadi di sini akan terbentuk ikatan silang oleh rantai pendek atom belerang. Ya, kalau digambar terlihat di sebelah kanan yang rantai silang ini akan memperkuat struktur, membuat karet yang tadinya mungkin sangat fleksibel, tapi mempunyai kelemahan dalam hal kekuatan. Dalam hal ini, vulkanisasi membuat karet menjadi lebih kuat. Setelah polimer, yang terakhir kita bahas adalah nanomaterial. Nanomaterial merupakan partikel dengan ukuran 1 hingga 100 nano, yang mana pada ukuran ini ternyata memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dari fase meruahnya, yang kemudian banyak dipelajari, diselidiki di berbagai laboratorium di seluruh dunia. Berikut kita lihat contoh skala dari benda-benda dari mulai skala makro hingga skala nano atau yang lebih kecil lagi. Contoh-contoh bendanya dengan ukurannya ada yang diletakkan di sebelah kiri, yaitu yang bisa ditemui secara natural, atau buatan manusia yang ada di sebelah kanan. Jadi mata kita mampu melihat hingga ukuran sekian milimeter ya di ukuran makro. Nah, lebih kecil dari itu biasanya kita mulai membutuhkan alat bantu mikroskop optik ya, hingga dari 0,1 milimeter hingga sekitar 1 mikrometer ya, ukuran mikro. Nah, ukuran 1 mikrometer menuju yang lebih kecil, biasanya cahaya dengan bantuan lensa kurang mampu untuk melihat dengan baik, sehingga kita membutuhkan bantuan mikroskop elektronik yang biasa kita sebut dengan scanning electron microscopy atau SEM. Nah, ini bisa untuk melihat morfologi dari ukuran mikro. Nah, lebih kecil dari itu, mulai dari 100 nano hingga 1 nanometer, itu biasanya alat yang lebih canggih lagi, Transmission Electron Microscopy atau TEM, yang juga merupakan mikroskop elektronik, diperlukan untuk melihat struktur dari nanopartikel. Lebih kecil dari ukuran nanopartikel itu sudah masuk ke ukuran Armstrong ya, atau picometer. Nah, dari sini di ukuran ini ikatan-ikatan antar atom dapat terlihat ya. Jadi jarak atau sudut dari suatu ikatan itu akan uh, terlihat pada ukuran Armstrong. Jadi ini perbandingan dari skala makro hingga skala nano ya, beserta contoh-contoh gambarnya Anda bisa lihat di sini. Lalu mengapa nanopartikel itu banyak disebutkan ya dan banyak sekali digunakan dibandingkan dengan
materi yang pada fase biasanya atau fase meruah ya, jadi pada fase makronya. Jadi pada ukuran nano itu karena adanya uh, quantum effect ya, jadi pada ukuran tersebut sifat fisik maupun kimia dari nanopartikel itu sangat berbeda dari fase meruahnya, sehingga mempunyai banyak keunggulan, misalnya keunggulan mekanik, termal, kemampuan katalitik, konduktivitas listrik, kemudian sifat magnet, dan sifat optis yang lebih baik ya daripada fase meruahnya. Hal ini juga biasanya berpengaruh juga karena luas permukaan yang semakin besar. Jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu padatan dengan ukuran yang besar, maka luas permukaannya uh, tidak terlalu besar, tapi ketika kita hancurkan padatan tersebut menjadi serbuk, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, itu juga berkaitan dengan sifat dari nanopartikel. Nah, jadi aplikasinya sangat banyak, dari mulai elektronik, optik, fotonik, sensing, kemudian juga information storage, absorben, katalisis, solar cell, kemudian superplastik keramik, ya semua yang kita kenal pada hari ini kita butuhkan untuk advance material ya, material maju. Dan ini juga menimbulkan bidang kajian baru. Jadi nanofabrication, nano device, nanobiology, nanokatalisis dan sebagainya, yang mana tentunya ini tidak dikuasai hanya oleh orang yang mengkaji khusus nanopartikel atau misalnya fisikawan atau kimiawan atau orang teknologi informasi saja, tapi hampir semuanya menggunakan. Artinya bahkan di bidang pertanian, peternakan, biologi, geologi, teknik industri dan sebagainya, semua memanfaatkan teknologi nano ini untuk mengembangkan material maju yang fungsional. Lebih lanjut, untuk nanopartikel pada skala yang lebih kecil, misalnya 1 hingga 10 nanometer, disebut dengan quantum dots. Nah, quantum dots ini kalau kita lihat contohnya di gambar CDSE ya, seiring dengan berkurangnya ukuran, maka band gap energinya akan semakin bertambah. Jadi, kalau dilihat di sini sebenarnya mereka mempunyai warna ya, karena band gap energinya ada di sekitar 2,7 hingga 2 elektron volt. Nah, ini bisa menangkap atau mengabsorpsi warna-warna pada cahaya tampak sehingga nampak terjadi perbedaan warna. Dan yang menarik di sini adalah dengan berubahnya ukuran pada skala nano, itu warna-warna yang teramati juga berubah. Nah, kemudian quantum dots itu kebanyakan bersifat semikonduktor pada ukuran yang sangat kecil ini. Nah, tentunya banyak sekali pertanyaan, misalnya kalau ini adalah pada ukuran 10 hingga 100 atom, ya, jadi pada jarak 1 sampai 10 nano kan sangat kecil ya, jadi jumlahnya mungkin sekitar 10 hingga 100 atom. Itu level teori mana yang bisa dipakai? Apakah discrete orbital karena jumlah atomnya sedikit sehingga uh, nantinya ini pemasangannya seperti konfigurasi elektron SPDF, atau teori pita valensi dan konduksi sebagaimana semikonduktor pada umumnya. Ya, ini nantinya akan terjawab pada kuliah yang levelnya lebih advance ya, fisika kuantum atau kuliah khusus tentang sintesis nanopartikel. Sebenarnya keberadaan nanopartikel itu sudah digunakan ya, baik disadari atau belum, itu sejak lama. Misalnya pada penggunaan logam emas pada stand window atau kaca patri ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu umum, tapi mungkin kalau di bangunan tua yang biasanya di Eropa atau di mana kebanyakan menggunakan kaca patri yang berlapis, jadi dilapis dengan emas, tapi warnanya tidak selalu kuning. Jadi ternyata ada yang berwarna merah dan sebagainya. Jadi
ketika emas yang berwarna kuning itu dihaluskan, itu ternyata memiliki sifat yang sangat berbeda dari emas ya pada skala meruahnya yang berwarna kuning. Coba kalau dilihat di gambar yang di sebelah kanan, itu larutan emas yang sangat halus itu ternyata berwarna merah. Oke, selain dari metal nanopartikel yang sudah disebutkan tadi, contohnya ada juga yang non-metal. Contoh yang paling utama adalah karbon ya. Misalnya C60 fullerena, kemudian juga karbon nanotube yang ada di gambar ini, kemudian juga grafena. Nah, karbon nanotube itu dapat dibuat dengan sifat logam atau semikonduktor tanpa doping. Jadi hanya dengan modifikasi struktur dari karbon nanotube-nya. Nah, kemudian karbon nanotube ini dikenal fleksibel tapi juga kuat dan banyak dipakai untuk contohnya material yang punya sifat konduktif, kemudian material untuk thermal, untuk energi storage ya, kemudian untuk biomedikal, bahkan bisa untuk filtrasi, untuk penjernihan air, katalis, dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan grafena ya, yang mempunyai lapisan tunggal dengan struktur grafit. Grafena ini saat ini banyak dipelajari dalam dunia sensor, kemudian elektronik, uh, kemudian juga untuk sebagai supporting katalis, dan sebagainya. Nah, tentunya dunia nanopartikel tentunya masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut lagi ya tentang teori di belakangnya, kemudian macam-macamnya definisi-definisi yang ada, karakterisasinya, hingga mungkin aplikasinya nantinya mengapa diaplikasikan arahnya ke sana dan bagaimana masa depannya nantinya. Tapi itu di luar pokok dari materi kuliah kimia ini. Jadi untuk pembahasan kita berhenti di sini, dan kalau lebih tertarik ya Anda bisa ikuti mata kuliah yang lebih advance lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.